Padahal orang Agori yang asli itu harusnya nggak tertarik sama uang. Kalau lagi ritual, pendeta sekte Agori ini biasanya bakal sambil minum. Sekarang kita ke India, negara yang banyak aliran-aliran kepercayaan yang aneh-aneh. Dulu kan kita udah pernah bahas Gurmeet Singh ya, nabi modern yang narkis banget. Nah, sekarang gue mau bahas satu aliran, satu sekte di India yang pokoknya lu pusing lah kalau udah denger nanti. Siap-siap Panadol lah lu pokoknya. Tuh, padahal bisa masuk brand Panadol tuh barusan ya. Pancingan placement dikit. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas tentang sekte Agori di India. Di Learning by Googling. Kayak yang kita tahu, India tuh dikenal sebagai negara yang banyak aliran-aliran kepercayaannya dan ritual-ritualnya. Salah satunya ya aliran Agori ini, sekte Agori ini. Jadi sekte Agori ini nih adalah sebuah sekte kecil di kota Varanasi, India. Kota yang ada di pinggiran sungai Gangga. Ajaran mereka basicnya menyerap ajaran Hindu. Mereka ini memuja Dewa Siwa, dewa perusak alam semesta. Dan walaupun ajaran mereka nyerap ajaran Hindu, tapi tetap aliran mereka ini sama sekali nggak diakui sama penganut agama Hindu lain di India. Kenapa nggak diakui? Ya karena mereka udah dianggap terlalu menyimpang. Lu bayangin aja, mereka, penganut-penganut Agori ini, percaya kalau iman mereka bisa lebih kuat kalau mereka memakan jenazah orang lain. Mereka percaya dengan makan jenazah orang lain, mereka bisa lebih dekat dengan Tuhan dan mendapat kemudahan dalam menjalani hidup. Wah, ada yang percaya kayak gitu juga mungkin? Kalau menurut jurnal The Gift of Life, Death as a Teacher, karya Rochelle Suri, sekte Agori ini nih percaya kalau mengkonsumsi sesama manusia adalah cara untuk merangkul kematian. Yang mereka yakini akan membantu mereka menjadi jelmaan Dewa Siwa. Makanya dengan alasan-alasan barusan, penganut-penganut Agori ini doyan banget makan jenazah manusia. Mau yang masih seger, yang masih mentah, maupun yang udah busuk. Bahkan sampai yang udah hangus karena proses kremasi. Tetap mereka makan. Aduh. Baru sampai sini udah pusing gua. Terus nantinya, bagian tubuh yang nggak mereka makan, yang nggak bisa dimakan, bakal mereka jadiin pernak-pernik. Yang paling sering tuh tengkorak itu mereka jadiin mangkok. Aduh. In the Agora way, most important is eating the food in the skull. Why eat from the skull? There is lots of karma with the skull, powerful. You see, I'm 60 years old. You see, just like body is like 30 years. This is the power of Agora. Makanya, buat memenuhi kebutuhan konsumsinya ini, sekte Agori ini nih banyak yang stay-nya di pinggiran sungai Gangga. Kenapa? Karena di sungai Gangga ini suka ada aja keluarga yang nggak mampu bayar kremasi. Akhirnya, pas ada anggota keluarganya yang meninggal, jenazahnya mereka buang di sungai Gangga. Ya udah terus akhirnya diambil tuh jenazahnya sama penganut Agori. Selain itu, di pinggiran sungai Gangga juga banyak tempat-tempat kremasi. Jadi lokasi ini dianggap sebagai tempat tinggal yang strategis buat penganut Agori. Iya, strategis karena mereka bisa selalu dapat suplai jenazah. Yang gila lagi nih, kalau kita lihat kan para penganut Agori ini tuh mereka pada putih-putih kayak gini ya, kayak pakai bedak gitu kan. Nah, putih-putih ini nih sebenarnya bukan karena mereka pakai tepung, bukan karena mereka pakai bedak. Terus karena pakai apa? Ini putih-putih karena mereka pakai abu hasil kremasi. Mereka ambil abunya, mereka taburin secara rata ke badan mereka. Menurut mereka, naburin abu ke badan ini nih bisa bikin mereka terlindungi dari penyakit berbahaya. Nah, selain makan jenazah dan nabur abu hasil kremasi, selain itu, bagi mereka, meditasi adalah hal yang penting. Tapi meditasinya harus sambil duduk di atas mayat. Mereka percaya meditasi di atas mayat itu bisa ngebantu mereka menghadapi ketakutan akan kematian. Oke. Nah, terus yang mantep nih, kalau lagi ritual, pendeta sekte Agori ini biasanya bakal sambil minum alkohol dan ngisep ganja. Buat membantu mereka mencapai tingkat kesadaran tertinggi dan memutus diri dengan dunia. Jadi lebih dekat ke dewa daripada ke dunia. Kita ulang sekali lagi ya. Minum alkohol dan ngisep ganja.
buat mencapai kesadaran tertinggi. Oh, oke. Matamasan Maharaj, Kalima. Yang aneh nih, di bahasa Sanskerta, agori itu ternyata artinya adalah tidak menakutkan. Tapi dari semua ritual yang kita bahas tadi kan itu semuanya menakutkan ya kalau menurut gue ya. Ya gimana nggak menakutkan? Selain suka makan jenazah tadi, mereka juga kemana-mana nggak pernah pakai pakaian. Paling cuma pakai cawat doang buat nutupin organ vital mereka. Tapi tetap banyak juga yang nggak pakai apa-apa sama sekali. Terus mangkoknya mereka juga tadi udah kita bahas kan. Mangkoknya tuh terbuat dari tengkorak manusia. Jadi ini tidak menakutkan sebelah mananya coba ini. Emang mereka asal mulanya tuh gimana? Nah, kalau menurut BBC, kemungkinan sekte Agori ini nih umurnya belum terlalu lama. Bukan sekte yang kuno-kuno banget. Karena kata Agori sendiri ini ternyata baru muncul di sekitar abad ke-18. Jadi paling cepat munculnya sekte ini ya di abad segitu. Tapi di BBC juga disebut mereka juga nyampurin tradisi-tradisi mereka dengan beberapa tradisi suku Kapalika. Suku yang punya ritual pengorbanan manusia. Nah, suku Kapalika ini nih terdokumentasi udah ada sejak abad ke-7. Dan sekarang sayangnya mereka udah nggak ada lagi. Ya, nggak sayangnya sih ya kalau ritualnya mengorbankan manusia ya. अस्ति कश्चित् फललाभस्तव देहेन मे तथा शिकिं किं प्रयोजनम् उपहरिष्यामि कायमिमं कालिकायै बलिम्. Terus, nggak kayak sekte-sekte lain di India yang jelas strukturnya, yang jelas siapa pemimpinnya, yang jelas dari mana aliran dananya. Sekte Agori ini nih sangat tidak terorganisir. Kalau sekte lain kan biasanya tinggalnya di satu daerah yang sama gitu ya, terpusat di situ. Nah, kalau Agori ini enggak. Mereka tinggalnya mencar-mencar gitu. Jadi tinggalnya emang kebanyakan di pinggiran sungai Gangga, tapi mereka nggak terpusat di satu titik. Yang menarik, kalau menurut James Mallinson, pengajar bahasa Sanskerta di School of Africa and Oriental Studies, menurut dia, walaupun kelihatannya penganut-penganut Agori ini kayak orang-orang kurang berpendidikan, based on ritual-ritual mereka, tapi dipercaya level intelektual beberapa orang Agori ini nih cukup tinggi. James Mallinson sampai bilang, kemampuan intelektual mereka beragam. Sebagian kecil sangat tajam. Bahkan ada seorang Agori yang pernah menjadi penasehat Raja Nepal. Wah, mantap juga nih Agori. Nah, dengan semua ritual mereka dan penampakan mereka yang sejujurnya emang nyeremin, ya wajar dong kalau orang-orang pada takut sama penganut Agori. Tapi, kalau menurut Manoj Stakar, di bukunya yang berjudul Agori, A Biographical Novel, Manoj di situ bilang kalau kelompok Agori ini adalah kelompok yang banyak disalahpahami. Kata dia, orang Agori adalah orang sederhana yang hidup dengan alam. Mereka tak menuntut apapun. Oke. Jadi, menurut Manoj Stakar, sekte Agori ini nih bener-bener nggak pernah membenci seseorang atau membenci sesuatu. Mereka menganggap semua hal di dunia ini nih setara. Dan itu dia kenapa mereka nggak pernah membedakan antara daging hewan atau daging manusia. Menurut mereka semua bisa dimakan. Apa yang mereka dapat itu yang mereka makan. Kalau menurut Manoj Stakar. Jadi intinya, walaupun mereka terkesan barbar, suka makan jenazah, makan kotoran sendiri, tapi mereka nggak suka nyari keributan dan nggak pernah membenci apapun. Duh. Kalah ya kita ya kalau masalah benci-membenci ya. Kita kan gampang banget ngejat sesuatu dan nggak suka sama sesuatu ya. Ya kan? Ya kan? Apa gue harus mulai makan kotor? Nggak. You feel like Agor philosophy can actually change Indian society? Yes, I sincerely believe. Because here everybody is equal. We are trying to convert this society into a caste-free society. Sayangnya, kalau menurut baik James Mallinson maupun Manoj Stakar, orang-orang Agori yang asli ini sekarang udah dikit banget jumlahnya. Mereka juga bilang sekarang banyak banget orang yang dandan jadi penganut Agori buat menarik minat turis. Biar dikasih uang sama turis-turis ini. Padahal orang Agori yang asli itu harusnya nggak tertarik sama uang. Jadi kalau lu ke India terus lu nemu orang Agori minta uang ke lu, ya itu udah pasti Agori yang palsu. Dan beda daerah agak beda juga ajaran sektenya. Kayak kalau di India Utara yang boleh masuk sekte Agori itu cuma cowok-cowoknya. Tapi karena tetap ada beberapa kalangan yang anggap sekte Agori ini suci, jadi tetap ada aja cewek-cewek yang rela mereka tiduri. Itu di wilayah India Utara. Kalau di wilayah Bengal beda lagi. Nggak usah jadi anggota. Bahkan di Bengal ada perempuan yang jadi pemuka agama Agori. Bedanya,
Kalau yang lelakinya pada telanjang, kalau yang perempuannya tetap pakai baju. Nah, walaupun praktek-praktek Agori ini menyeramkan, tapi dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang Agori ini udah mulai bersentuhan sama masyarakat. Terlihat dari mereka yang mau melakukan pelayanan buat penyembuhan pasien penyakit lepra. Atau di kita dikenalnya penyakit kusta. Kalau kata Ron Barrett, pakar antropologi budaya dan medis, dia bilang, orang Agori bekerja untuk pasien lepra yang dianggap paling hina di kalangan bangsa manusia. Jadi, pasien-pasien lepra di kota Varanasi sendiri emang banyak yang dibuang keluarganya. Dan mereka akhirnya dirawat di rumah sakit yang dikelola sama penganut Agori. Wah, baik ya. Kalau menurut BBC, penganut Agori di India sekarang tuh paling cuma ada beberapa ribu aja. Dan makin kesini juga orang-orang Agori ini udah pelan-pelan tersentuh peradaban. Mereka udah mulai ada yang pakai HP, udah ada yang pakai transportasi umum, dan udah banyak yang mau pakai baju kalau ke tempat umum. Ya, yang terakhir itu yang paling penting sih menurut gua. Gimana kalau menurut lu sendiri? Apakah lu setuju orang-orang Agori ini udah mulai tersentuh peradaban? Atau malah sayang? Malah menurut lu lebih baik mereka stay di ajaran-ajaran mereka dulu. Stay di versi mereka yang terlihat menyeramkan. Silakan komen. By touching those who are outcasts, the lepers, the sick. And they do this from a place of deep spiritual awareness. They really believe that God lives within every individual and that nothing can separate you from God. Oke, sekarang Rime Googling kali ini tentang sekte Agori. Sekte yang ritual-ritualnya ini menyeramkan, tapi ternyata secara hati tuh mereka baik ya. Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.